Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardalia. Saya Friska Maharani. Saya Irawati Sriningrum Saragi. Saya Indah Permatasari. Kami akan menjelaskan tentang proses metabolisme pada tumbuhan. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Sel akan berhenti bekerja jika metabolisme tidak berlangsung. Proses metabolisme pada tumbuhan ada dua jenis, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme yaitu proses penguraian senyawa kimia kompleks menjadi senyawa kimia yang lebih sederhana, sehingga sangat efektif digunakan untuk sel-sel tubuh makhluk hidup. Proses katabolisme yang terjadi pada tumbuhan yaitu proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron atau fosforilasi oksidatif. Proses katabolisme. Glikolisis yaitu proses pemecahan molekul glukosa menjadi dua asam pirufat, dan proses glikolisis ini berlangsung di sitosol atau sitoplasma atau protoplasma. Glikolisis terjadi di sitoplasma karena di sitoplasma itulah banyak terdapat nutrisi seperti asam-asam amino, asam lemak, gliserol, garam-garam mineral, air, vitamin, dan beberapa bahan intrasel lainnya. Dua asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis akan digunakan sebagai bahan dasar ke reaksi kimia berikutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif atau DO. Peristiwa DO terjadi jika asam pirufat berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A. Dalam proses DO dihasilkan 2 karbon dioksida, 2 NADH, dan 2 asetil koenzim A untuk 1 kali putaran. Jika yang digunakan dalam reaksi tersebut adalah 2 asam pirufat, DO terjadi di matriks mitokondria. Meningkat pada reaksi berikutnya yaitu siklus Krebs atau daur asam sitrat yang pada proses ini membutuhkan bahan dasar yaitu 2 asetil koenzim A yang berasal dari proses DO. Asetil koenzim A akan berkondensasi dengan oksaloasetat membentuk sitrat, kemudian isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil koenzim A, suksinat, asam fumarat, malat, oksaloasetat, dan seterusnya bersiklus ulang dengan kebutuhan metabolisme sel pada saat itu. Pada proses siklus Krebs terjadi atau bertempat di dalam matriks mitokondria dan hasilnya adalah 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2 untuk 2 kali putaran. Fosforilasi oksidatif atau rantai transport elektron, yakni serangkaian reaksi kimia metabolisme yang terjadi di membran krista yang berada dalam mitokondria. Transport elektron yaitu proses puncak atau akhir dari reaksi kimia metabolisme. Molekul yang sangat penting dalam transport elektron yaitu NADH dan FADH2 yang berasal dari glikolisis, dekarboksilisasi, dan siklus Krebs. Anabolisme. Anabolisme disebut juga sebagai reaksi pembentukan. Artinya, mengubah senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia yang lebih kompleks dengan bantuan energi. Misalnya, proses fotosintesis pada tanaman yang bertujuan untuk menghasilkan makanan berupa glukosa. Proses anabolisme. Proses anabolisme yang terjadi pada tumbuhan yaitu fotosintesis. Fotosintesis ada dua, secara reaksi terang dan reaksi gelap. Proses fotosintesis pada tumbuhan terjadi di organ daun, tepatnya di bagian mesofil daun. Fotosintesis bertujuan menghasilkan makanan atau glukosa yang akan diedarkan ke seluruh organ tumbuhan yang membutuhkan seperti pada organ akar, batang, daun, bunga, endosperm biji, dan juga pada buah. Reaksi terang merupakan fotosintesis yang terjadi pada membran tilakoid kloroplas. Reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang telah lama kita kenal, yaitu proses pembuatan karbohidrat dari air, karbon dioksida, dan tentunya cahaya matahari. Reaksi terang sangat tergantung pada matahari dan reaksi menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Reaksi terang berlangsung terlebih dahulu dan hasilnya digunakan sebagai energi pada reaksi gelap. Reaksi gelap.
Reaksi gelap adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada stroma kloroplas. Reaksi gelap seperti namanya, tidak membutuhkan cahaya dalam prosesnya, dan tentunya tidak menggunakan pigmen klorofil juga. Karena klorofil merupakan pigmen yang menangkap cahaya, reaksi gelap menggunakan ATP dan NADPH2. Hasil reaksi terang merupakan sumber energi untuk reaksi gelap. Reaksi gelap memiliki jalur reaksi yang disebut sebagai siklus Kelvin. Pada siklus Kelvin, NADPH dan karbon dioksida bereaksi menghasilkan karbohidrat dalam bentuk gula. Siklus Kelvin mempunyai 3 fase, yakni fase fisasi karbon yang berasal dari lingkungan (environment) dan karbon dioksida dari lingkungan akan diikat oleh RUBP. Fase reduksi dan sintesa untuk menghasil gula, dan fase regenerasi RUBP. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.